Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ibnu Dakikil, Eskom, MTA, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Perkenalkan, saya Roda Tujana dengan NIM 2303135269, dan di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum 1, yaitu instalasi Python. Sebelumnya saya sudah menginstal Python, dan untuk masuk ke dalam Jupyter Notebook, kita perlu memasukkan pada command prompt, yaitu Jupyter Notebook. Maka kita akan dialihkan ke halaman Jupyter Notebook. Lalu sebelum saya menjelaskan sintaks Python, maka saya akan menjelaskan tentang struktur bahasa Python, yaitu yang terdiri dari 7 struktur bahasa. Yang pertama itu statement, yaitu instruksi yang diberikan secara baris per baris untuk dijalankan oleh program. Lalu yang kedua itu variabel, digunakan untuk menampung sebuah data atau informasi. Lalu yang ketiga literal, yaitu data atau informasi yang digunakan untuk mengisi sebuah variabel. Lalu yang keempat operator, yaitu simbol-simbol yang digunakan untuk mengubah nilai dari satu variabel. Lalu yang kelima reserved word, kumpulan kata-kata yang memiliki makna khusus dalam pemrograman Python. Lalu yang keenam white space, pada bahasa Python spasi dan tab memiliki makna khusus untuk menandai serangkaian blok dalam kode Python. Lalu yang terakhir yaitu comment, merupakan kumpulan teks yang dituliskan di dalam sebuah program dan tidak akan mempengaruhi hasil dari sebuah program. Lalu yang pertama saya akan menjelaskan itu variabel. Adapun 3 aturan penting saat menyatakan satu variabel pada Python, itu yang pertama, nama dari sebuah variabel harus dimulai dengan huruf atau underscore dan tidak dapat dimulai dengan angka. Lalu yang kedua itu variabel hanya boleh mengandung karakter alfabet, bilangan, dan underscore. Lalu yang ketiga, variabel bersifat case sensitive. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sintaks untuk struktur variabel. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, variabel dapat berupa huruf, baik itu huruf besar maupun huruf kecil. Lalu juga dapat berupa huruf yang dikombinasikan dengan underscore. Dan dapat dilihat pada bagian ini, jika variabel dibuat menggunakan spasi, maka itu akan menghasilkan error dikarenakan hal ini dilarang, dan begitu juga jika variabel diawali dengan angka, maka juga akan menghasilkan error. Selanjutnya, bahasa pemrograman Python juga memiliki tipe data yang terdiri dari 8 tipe data. Yang pertama yaitu boolean, yaitu menyatakan true yang bernilai 1 atau false yang bernilai 0. Lalu yang kedua yaitu string, itu karakter atau kalimat yang diapit dengan tanda petik 2 atau petik 1. Lalu yang ketiga integer, yaitu bilangan bulat. Lalu yang keempat float, merupakan bilangan real atau desimal. Lalu yang kelima yaitu list, menyimpan berbagai tipe data di mana elemen dapat diubah. Lalu yang keenam yaitu tuple, menyimpan berbagai tipe data di mana elemen tidak dapat diubah. Lalu yang ketujuh yaitu set, set ini menyimpan berbagai tipe data di mana setiap elemen bernilai unik. Lalu yang terakhir yaitu dictionary, yaitu menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan, penunjuk, dan nilai. Berikut adalah sintaks untuk tipe data. Di sini terdapat variabel 1 yang bernilai true, maka variabel ini memiliki tipe data boolean dikarenakan dia bernilai true. Seperti yang saya jelaskan tadi, boolean ini menyatakan nilai true dan juga false. Dan lalu juga dapat dilihat pada bagian ini, jika variabelnya bernilai true tetapi menggunakan huruf T kecil, maka itu akan mengakibatkan error dikarenakan boolean hanya menyatakan dua itu true dan false dengan menggunakan huruf T besar dan huruf F besar. Lalu juga terdapat variabel yang kedua, yaitu praktikum data mining yang diapit oleh petik 2, maka variabel ini bertipe string dikarenakan diapit oleh tanda petik tadi. Lalu ada variabel ketiga yang bernilai 50, maka variabel ketiga ini bertipe integer dikarenakan integer merupakan bilangan bulat dan 50 termasuk bilangan bulat. Lalu ada variabel yang keempat bernilai 3,14, maka variabel ini memiliki tipe float dikarenakan 3,14 merupakan bilangan real atau desimal. Lalu variabel yang kelima bernilai 1, 3, 5, dan 7 yang diapit oleh 2 tanda kurung siku, maka variabel ini bertipe list
dan list ini dapat diubah elemennya. Selanjutnya terdapat variabel yang keenam, yaitu huruf yang dipisahkan oleh tanda koma dan diapit oleh petik 2, lalu disimpan di dalam dua buah kurung kurawal. Maka variabel yang keenam ini termasuk ke dalam tipe dataset. Tipe dataset ini menyimpan berbagai tipe data dan setiap elemen itu bernilai unik. Contohnya seperti ini, terdapat dua huruf i, maka variabel ini hanya akan menampilkan satu huruf i saja, dikarenakan dia bernilai unik. Lalu terdapat variabel yang ketujuh, yaitu mathstat, statmat, dan comstat, yang diapit oleh dua tanda kurung biasa. Maka tipe dari variabel ini itu tuple, dan tuple ini tipe data yang dimana elemennya itu tidak dapat diubah dan hanya dapat dilihat dan ditampilkan. Lalu variabel yang ke-8, yaitu variabel yang berupa pasangan penunjuk dan juga nilai. Nah, variabel ini termasuk ke dalam tipe data dictionary. Maka jika ditampilkan, dia akan menampilkan pasangan penunjuk dan juga nilainya. Selanjutnya saya akan menambahkan beberapa perintah-perintah bahasa pemrograman Python. Di sini yang pertama terdapat len. Len ini merupakan jumlah elemen yang terdapat pada satu variabel. Contohnya, pada variabel kelima ini terdapat 4 elemen, maka len variabel 5 menghasilkan output 4. Lalu, jika terdapat sintaks seperti ini, maka ini menunjukkan bahwa dia akan mengambil nilai dari indeks 0. Dan pada struktur data, indeks ini dimulai dengan 0. Dan indeks 0 ini maka disebut dengan elemen yang pertama, yaitu angka 1, maka indeks 0 sama dengan 1. Lalu jika terdapat sintaks seperti ini, maka variabel kelima ini pada indeks keduanya, maka dia akan mengganti nilai indeks kedua ini dengan angka 9. Jadi pada ini indeks keduanya itu 5, maka jika diganti dengan 9, maka dia akan menghasilkan 1, 3, 9, dan 7. Lalu juga terdapat perintah append, dan perintah ini berguna untuk menambahkan satu elemen pada satu variabel. Lalu juga terdapat perintah insert. Insert ini berguna untuk menyelipkan satu elemen pada satu variabel. Contohnya seperti pada sintaks ini terdapat v5 insert 0,2, maka dia ingin menyelipkan angka 2 ini pada indeks ke 0. Maka outputnya akan menghasilkan seperti ini. Angka 2-nya akan berada di posisi indeks 0. Lalu selanjutnya ada perintah insert. Insert ini sama seperti tadi, dia akan menyelipkan A pada posisi indeks keempat. Lalu terdapat juga remove. Remove ini itu menghilangkan satu elemen pada satu variabel. Lalu yang terakhir yaitu pop. Pop ini sama dengan remove, hanya saja bedanya pop ini mengembalikan nilai yang sudah dihapus tadi. Struktur bahasa selanjutnya yaitu operator. Operator ini dapat terdiri dari tambah, kurang, pembagian, perkalian, pangkatan, dan juga modulus. Berikut sintaks untuk operator. Misalkan terdapat suatu variabel A yang bernilai 5 dan variabel B yang bernilai 3. Maka jika kita ingin mencari selisih, maka dapat dinyatakan dengan A dikurang B atau A strip B. Maka akan menghasilkan output 2. Lalu untuk jumlah, maka dapat dinyatakan dengan A plus B dan menghasilkan output 8. Dan untuk pembagian, maka dapat dinyatakan dengan A garing B dan dia dapatkan output 1,6. Lalu berikutnya untuk perkalian, dapat dinyatakan dengan A kali yang diganti dengan tanda bintang dan juga B, maka akan menghasilkan output 15. Dan untuk perpangkatan, maka digunakan 2 bintang. Dan misal A pangkat 2, maka akan menghasilkan output 25. Dan juga terdapat modulus, A modulus B, modulus yang dinyatakan dengan simbol persen, maka akan menghasilkan output 2. Lalu juga terdapat operator lainnya seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, tidak sama dengan, dan, atau, dan negasi. Dan berikut sintaksnya. Kita misalkan seperti tadi, terdapat variabel A yang bernilai 5 dan variabel B yang bernilai 3. Maka jika kita print A kecil dari B,
maka akan bernilai false dikarenakan 5 tidak kecil dari 3. Dan jika A besar dari B, maka akan bernilai true dikarenakan 5 besar dari 3. Dan jika A kecil sama dengan B, maka akan bernilai false, dan A besar sama dengan B, maka akan bernilai true, dan jika A sama dengan B, maka akan false dikarenakan 3 tidak sama dengan 5. Lalu jika kita print A tidak sama dengan B, maka akan bernilai true dikarenakan 3 tidak sama dengan 5. Lalu di sini kita akan menyimpan nilai true ini pada variabel K1 dan nilai false pada variabel K2. Dan jika kita print K1 and K2, maka dia akan bernilai false dikarenakan jika true dan false maka akan bernilai false. Dan jika K1 or K2, maka dia akan bernilai true. Lalu jika not K1, maka dikarenakan K1 bernilai true, maka dia akan bernilai false. Lalu yang terakhir yaitu struktur bahasa comment. Comment ini merupakan sekumpulan teks yang dituliskan dalam sebuah program dan tidak akan mempengaruhi hasil dari sebuah program. Dan penulisan comment ini diawali dengan menggunakan simbol tanda pagar. Contohnya seperti ini, diawali dengan tanda pagar. Statement ini bukan termasuk ke dalam variabel, melainkan comment. Maka statement ini tidak akan mempengaruhi hasil dari program kita. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan dari latihan soal. Latihan soal ini terdiri dari 2 nomor, itu dengan nomor pertama yang memiliki 5 anak. Anak yang pertama itu dengan soal data bertipe list dengan elemen berupa merek handphone. Maka di sini kita dapat membuat list handphone dengan membuat 2 kurung siku dan membuatkan list nama-nama handphonenya. Kita dapat memprint list nama handphone dan akan menghasilkan output Samsung, Oppo, dan Vivo. Lalu soal yang kedua itu hilangkan merek Oppo dan masukkan iPhone untuk mengganti Oppo. Maka di sini kita dapat menggunakan perintah remove dengan remove merek Oppo. Lalu kita dapat insert untuk memasukkan iPhone ini ke dalam variabel untuk menggantikan nilai Oppo. Dan jika di print maka pada indeks yang pertama ini maka akan terganti menjadi iPhone. Lalu soal yang ketiga yaitu data bertipe tuple dengan elemen berupa nama, bulan, kalender Masehi. Dan jika tipe datanya itu tuple, maka dia tidak dapat dirubah dan variabel ini diapit oleh tanda kurung biasa. Dan jika di print akan menghasilkan seperti ini. Dan tipe data ini tidak dapat, elemen-elemennya tidak dapat diubah-ubah dan hanya bisa dilihat saja. Lalu soal yang keempat itu tampilkan bulan keempat hingga ke-8 pada data soal C. Dan jika ingin menampilkan bulan yang keempat dan hingga ke-8 saja, maka dapat menggunakan variasi ini, itu buka kurung siku 3.28, maka ini akan menunjukkan kita harus menampilkan indeks ketiga hingga indeks sebelum 8. Lalu soal yang kelima itu data bertipe dictionary dengan elemen berupa nama mahasiswa, NPM, dan domisili. Maka kita dapat membuat dengan menggunakan kurung kurawal seperti ini dan di print dengan variabel mahasiswa dan akan menghasilkan output seperti ini. Lalu selanjutnya soal yang kedua, seorang pelaku bisnis ingin mengetahui keuntungan yang ia dapatkan dari penjualan produknya. Maka kita dapat pertama membuat statement untuk total modal yaitu 1 juta, jumlah produk 50, produk terjual 45, dan harga satuannya 30.000. Maka solusinya yaitu kita dapat membuat terlebih dahulu logika modal per produk sama dengan total modal dibagi jumlah produk. Lalu total penjualan sama dengan produk terjual dikali harga satuan, dan total modal produk terjual sama dengan modal per produk dikali 45, lalu kemudian laba sama dengan total penjualan dikurang total modal produk terjual. Di sini kita menggunakan beberapa operator seperti bagi, kali, dan juga kurang. Maka jika ingin jika ingin mendapatkan keuntungan, maka harus dicari terlebih dahulu total penjualan. Dan total penjualan ini didapat dari produk terjual dikali harga satuan. Produk terjual yaitu 45 dikali harga satuan itu 30.000, maka akan menghasilkan 1.350.000. Dan lalu kita cari total modal produk terjual didapatkan dari modal per produknya dikali 45. Modal per produknya itu 20.000 dikali 45, maka akan menghasilkan 900.000. Dan maka akan didapatkan laba dari total penjualan dikurang total modal produk terjual dan dihasilkan laba 450.000.
Sekian penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.